umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Teruslah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan akan terus menyertai setiap langkah hidup kita. Dalam kondisi, situasi, apapun yang terjadi pada akhir-akhir ini, mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan campur tangan dalam setiap permasalahan hidup setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, maka nantikan Tuhan pasti bertindak dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat penyertaannya, buat kasih setianya, buat kemurahannya yang terus ada dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu. Kami mau menikmati cinta-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu pagi ini dengan hati yang bersyukur kami datang menyembah-Mu. Kami berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan-Mu Yesus. Mari sembah Dia. Syiara labata kanara labara 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 labasye. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Dia selama-lamanya. Terpujilah Dia selamanya. Haleluya. Ini setiap kami Bapa. Ini setiap umat-Mu yang rindu menyembah-Mu. Kerinduan kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you God. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Dalam roh dan kebenaran,
jua seperti Kau, Yesus. Ini kerinduan setiap kami Bapa. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar syarul
yang menyenangkan hatimu Yesus. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Renungkan penyertaan-Nya dalam hidupmu. Haleluya. Mari sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang hanya kepada Tuhan. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak dimuliakan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Raja, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya. Sambil angkat tanganmu katakan ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Aku ya Allahku ya Rajaku. Aku ya Rajaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang melindungi setiap kami. Dia yang meluputkan setiap kami daripada mara bahaya. Dia yang kami sembah pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersuka cita punya Allah yang luar biasa sepertimu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. 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 Saya percaya
pagi ini setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena saya percaya kasih dan kuasa-Nya selalu menyertai setiap kita. Yes. Oleh karena itu, mari masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan amin. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Yes, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan ku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan haleluya. Katakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan ku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan ku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini persembahan kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan akan ada 2 tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam Tuhan, juga kita sebagai orang percaya yang masih hidup, akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata diangkat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 diambil dari bahasa Yunani harpazo, yang memiliki padanan kata dalam bahasa Latin yaitu raptu, yang artinya diangkat terbawa atau diangkat ke atas. Peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di ayat ini di dalam kitab 1 Korintus 15 menunjuk kepada pengangkatan gereja dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat adalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus, yaitu mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya yang terangkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, bukan kebangkitan yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4. Karena peristiwa dalam Wahyu 20 ayat 4 ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali, menginjakkan kaki di bumi, di mana Tuhan Yesus akan membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 4 ini berkaitan dengan orang yang mati syahid dalam masa kesengsaraan besar. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, di mana orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Maka bersamaan itu pula orang percaya yang masih hidup, dalam waktu sekejap tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian keduanya akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke sorga, dan keluarga-keluarga Allah akan berkumpul kembali. Haleluya! Tidak ada lagi yang namanya kesusahan.
Tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kematian. Pengangkatan atau rapture ini akan membebaskan kita dari murka yang akan datang, yaitu masa kesengsaraan besar. Jadi kita tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus untuk datang kembali dan mengangkat gerejanya yang setia merupakan pengharapan bagi kita semua. Ini merupakan penghiburan yang utama bagi orang percaya yang menderita. Karena itu orang-orang percaya dari zaman ke zaman yang mengalami malapetaka, penderitaan akan selalu berkata, Tuhan Yesus akan datang segera. Karena ini merupakan penghiburan utama bagi mereka yang menderita, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini banyak yang bertanya-tanya, apakah dengan adanya pandemi COVID-19, kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu? Bagi saya, pengharapan seperti ini jangan dipatahkan dengan bermacam-macam alasan bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih lama. Sedangkan bagi mereka yang menderita, pengharapan seperti ini perlu agar memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19. Paulus memakai kata kita dalam 1 Tesalonika 4:17 ini karena dia percaya bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi pada waktu Paulus masih hidup. Alkitab menekankan agar kita sebagai orang percaya dengan penuh kerinduan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Orang percaya pada masa kini harus senantiasa waspada dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang selalu berkata Maranatha sebagai salam dan doa. Kalau dari zaman ke zaman Tuhan mengizinkan terjadinya perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, termasuk pandemi COVID-19. Maksudnya adalah supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita diminta untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang akan ikut dalam pengangkatan? Sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen ikut dalam pengangkatan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih, maka ada 4 tipe orang Kristen. Orang Kristen tipe pertama diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan dan datang burung-burung memakan habis benih itu.
Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Mereka mengikut Yesus, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Dalam arti tidak berbalik meninggalkan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna, yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa, tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ini adalah orang Kristen yang tidak menerima keselamatan. Orang Kristen tipe kedua diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu bisa tumbuh, tetapi setelah kena matahari, dia layu karena tidak berakar. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru, tetapi kemudian mereka murtad karena gagal melawan pencobaan. Jadi ini juga merupakan orang Kristen yang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe ketiga diumpamakan dengan benih yang ditabur di tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih yang tumbuh. Makin lama makin besar dan menghimpit benih itu sampai mati. Jadi tidak sempat berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah, lalu menjadi kering, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi orang Kristen yang tidak berbuah akan kehilangan keselamatan. Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22 merupakan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi. Mereka berdagang emas, salep mata yang sangat terkenal, dan juga berdagang baju-baju. Dan mereka berkata, "Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Jadi, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup akan membuat orang Kristen menjadi suam-suam kuku dan tidak berbuah. Itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya, mereka akan kehilangan keselamatan kalau mereka tidak bertobat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu bisa membuat orang kehilangan keselamatan." Orang Kristen tipe keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat.
Orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Orang Kristen tipe ini adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa diri kita. Saya termasuk tipe orang Kristen yang mana ya? Apakah orang Kristen tipe yang pertama? Apakah termasuk orang Kristen yang tipe kedua? Apakah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga? Atau apakah saya termasuk orang Kristen tipe yang keempat? Saya berdoa agar semua kita termasuk orang Kristen tipe yang keempat. Orang Kristen tipe yang keempat ini yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan mereka akan ikut dalam pengangkatan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk ke dalam proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai dengan proses-proses yang kebanyakan menyakitkan bagi kedagingan kita. Kevin Yesip, salah satu pendiri dan pemimpin dari gerakan doa di Amerika yang bernama The Return, pada tanggal 26 September 2020 yang lalu, berdoa di National Mall, Washington DC, dengan jumlah puluhan ribu orang. Dia mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang berdoa untuk bangsa-bangsa dan terutama untuk Amerika melalui acara Trumpet Call for All Nation pada tanggal 17 Agustus 2020 dan Trumpet Call to the Nation pada tanggal 11 September 2020. Kevin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai pembuka jalan bagi gerakan doa di Amerika yang sedang terjadi hari-hari ini. Kevin Yesip mendapatkan 3 hal untuk Indonesia. Yang pertama, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Yang kedua, Tuhan membawa gerejanya masuk ke tempat perhentian. Dia sebutkan sebagai masa isolasi. Seperti yang terjadi dalam kisah-kisah di Alkitab, bahwa setelah masa isolasi ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Yang ketiga, Tuhan sedang menanamkan iman kepada gerejanya, sehingga tidak ada perasaan takut terhadap apapun juga. Waktu saya mendengar tentang 3 hal ini, saya surprise. Karena persis seperti yang kita alami hari-hari ini, melalui Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Saya percaya bahwa ini adalah proses untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saya percaya setelah proses disembunyikan barang sesaat lamanya ini selesai, kita akan melakukan tugas yang besar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru dengan 2 ayat emas, yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi atau ukuran yang baru dalam berkat rohani maupun berkat jasmani. Dimensi yang baru dari berkat jasmani akan mengikuti dimensi baru dari berkat secara rohani.
Kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, karena kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita makin besar, maka berkat jasmani yang akan kita nikmati akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, dimensi rohani kita akan dibawa semakin naik. Karena kita semakin diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga seperti janji Tuhan Yesus, maka kita akan tetap dipelihara secara jasmani. Seperti dalam kondisi resesi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Paulus memberikan arahan dan nasihat kepada kita, orang-orang Kristen yang merupakan tanah yang subur, yaitu orang Kristen yang berbuah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-22. Yang pertama terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya pengangkatan akan terjadi sebelum murka Tuhan datang, yaitu sebelum kesengsaraan besar datang. Yang kedua, kita adalah anak-anak terang yang tidak tidur dan mabuk seperti mereka yang hidup dalam kegelapan. Tetapi kita senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga, hormati orang yang mementor kita, yaitu yang mengarahkan dan menegur kita, juga yang menjadi bapa rohani kita. Yang keempat, kita harus selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kelima, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Hiburkan mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dengan baik dengan semua saudara seiman dan semua orang. Yang ketujuh, bersukacitalah senantiasa. Yang kedelapan, tetaplah berdoa. Yang kesembilan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kesepuluh, jangan padamkan roh dan jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Orang yang meremehkan nubuatan akan memadamkan api Roh Kudus. Meskipun nubuatan tidak boleh dianggap rendah, tetapi juga tidak boleh diterima sebelum diselidiki dengan cermat. Yang ke-11, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ke-12, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini bersama saya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Saya berdoa untuk saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna
dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur, yaitu kita yang berbuah, berkata bersama-sama, amin, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Uralaba shankara bala 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 bala. Uralaba shikara bala. Urialala bakana maya la maya la. Uralala bala 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 bala. Uridalala bala. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi anak-anak-Mu. Kau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau melihat keadaan mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Mungkin mereka saat ini kebingungan, ada yang ketakutan, khawatir ya Tuhan. Malah ada yang depresi, Tuhan kasihani mereka ya Tuhan. Mereka seolah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bapa, Kau memberikan kepada mereka damai sejahtera Tuhan. Kau menolong mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan oleh Tuhan, malah berkelimpahan dalam segala hal. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Biarlah mereka berbuah-buah dengan lebatnya. Sehingga pada saat Engkau datang, mereka ikut diangkat bersama-sama. Dan bertemu dengan Engkau, Raja di atas segala raja, di awan-awan. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Abba. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia untuk mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa.
Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau melihat anak-anakmu semua yang saat ini sedang minta ampun padamu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni anak-anakmu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan, oh ya Tuhan, Tuhan masyaallah karena mata karawala, oh rala bala 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 bala, oh rala bala. Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan, terima kasih. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahanmu.
Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah seluruh persembahan kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga semua persembahan kami bermanfaat untuk kerajaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan, membawa doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu, gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, beserta keluarga besar. Tuhan yang menyertai hamba-Mu, Tuhan yang melindungi hamba-Mu, Tuhan memberikan hikmat yang lebih lagi, marifat yang lebih lagi buat hamba-Mu. Biar penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan selalu ada pada hamba-Mu. Terus berbicara buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat 4 wakilnya. Biar penyertaan Tuhan juga selalu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu ini berada. Kasih dan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat gembala kami di Rayon 1B dan di tempat ini, Bapak Samuel Gunawan, istri dan keluarga besarnya. Kuasa dan kasih Tuhan Yesus melindunginya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan, kebaikan yang daripada Tuhan terus ada bersama dengan hamba-Mu beserta keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat bangsa kami. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa kami. Bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya dalam situasi sulit sekarang ini Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan bangsa kami. Mata-Mu tertuju kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau menyertai pemimpin bangsa ini mulai dari Presiden Bapak Jokowi, wakilnya, seluruh pemerintahan dari pusat hingga daerah. Biar mereka satu padu, bersatu hati untuk memimpin bangsa ini. Supaya bangsa kami keluar dari setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ekonomi bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Bersama dengan Tuhan Yesus, bangsa ini akan dipulihkan ekonominya. Bangsa ini akan diberikan jalan keluar buat permasalahan ekonominya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua bangsa kami. Rakyat Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesehatan bangsa ini. Kami terus berseru kepada-Mu Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, biar Tuhan yang menjawab setiap persoalan hidup mereka. Tuhan terus ada bersama dengan mereka. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang ada dalam pergumulan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah seluruh umat-Mu terus berharap dan bersandar hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, berikut ini adalah pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum memiliki komunitas dan ingin bergabung cool bersama dengan kami, saudara dapat menghubungi call center yang berada di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening Diakonia berikut ini. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota cool GBI Puri Indah. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat melalui Instagram @puriindah.marketplace. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan lain-lain, saudara dapat menghubungi kami dengan cara men-scan barcode berikut ini. Persembahan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Ibadah Encounter Night diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di YouTube GBI Puri Indah. Untuk ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Kami juga menyediakan ibadah DNA Kids setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Untuk ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan hanya di Church Online pada pukul 9 pagi, 11 siang, 4 sore, dan ibadah yang terakhir pada pukul 6 sore. Saudara dapat mengakses Church Online dengan mengetik gbipurindah.online.church di browser. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipurindah.com. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saudara dapat menghubungi ke nomor 0852 1000 6544. Sekian informasi dari kami, Tuhan Yesus memberkati.